Ledakan bom ini terjadi saat ibadah kebaktian baru saja selesai. Akibat ledakan ini diduga korban tewas adalah pelaku pengeboman yang menyamar sebagai jemaat gereja. Mama saya kayak orang panik. Saya juga ngapa tok pada panik. Saya juga nggak tahu, kan nggak mikir sampai segitunya kalau ada kejadian bom. Perkenalkan, nama saya Delviana Alovita. Saya korban bom langsung di GPIS Kepunton Solo. Waktu itu tanggal 25 September 2011. Waktu itu saya turun ke bawah itu, mama saya seperti biasa absensi kartu gereja, dan saya masih ngobrol sama papa saya, sama jemaat lain, masih nyanyi-nyanyi. Setelah itu, tidak tahu kenapa, tahu-tahu saya udah tergeletak di pintu utara gereja. Saya udah tersandar. Saya melihat depan saya seperti ada orang, tapi saya tidak tahu pasti itu orang atau bukan. Seperti tergeletak karena waktu itu kabut asap tebal sekali. Saya waktu itu kayak merasa dejavu ya. Dejavu kayak pernah udah ngerasa ngalami seperti itu, tapi di mana saya juga nggak tahu. Saya buka mata, saya ngeliat tubuh saya kotor. Saya tubuh kotor dan kayak item-item gitu, saya nggak tahu itu apa. Dan waktu itu juga saya pakai baju putih. Saya nggak ngerti, habis itu saya diangkat ke atas, kayak dibopong gitu. Tapi saya kerasa yang angkat itu, saya waktu itu eyel-eyelan ya, sama mama saya ya, ngeyel ya. Kalau tanyanya yang ngangkat mama saya, tapi saya ngerasa yang ngangkat itu bukan mama saya. Mama saya kayak orang panik. Saya juga ngapa tok pada panik. Saya juga nggak tahu, kan nggak mikir sampai segitunya kalau ada kejadian bom itu. Luka saya kemasukan 3 mur di atas kepala. Yang satu masuk otak, yang satu jalan ke otak, yang satunya berhenti di depan sini. Kayak orang ngira kayak orang pakai bando ya, tapi ini jahitan kayak obras gitu. Ya ini satu udah masuk ke dalam otak, satunya berjalan di otak, satunya berhenti. Kalau orang lihat miris ya, saya pun kalau dibilangi juga nggak percaya kok bisa dalam satu ledakan bisa satu tempat masuknya. Dan waktu itu polisi bilang, coba kalau agak menunduk sedikit bisa-bisa kena mata. Waktu itu di kepala sama sekarang di telinga pun juga masih kayak kurang kedengeran ya, kalau kadang kalau diajak ngomong gitu, apa, jadi kayak sampai sekarang pun benging. Kayak rasanya nggak enak gitu sampai sekarang. Ini waktu itu ada kayak buat absen kartu jemaat. Nah, mama saya di sini dan saya sedang di sini, papa saya di dalam. Waktu itu entah tahu kenapa, tahu-tahu saya udah tergeletak di sini. Habis itu saya melihat kok kayak ada orang tergeletak di sini dan jaraknya nggak jauh sih dari saya. Saya juga nggak tahu pasti itu yang tergeletak itu siapa. Dan di sini juga ada kayak monumen bersejarah di GPIS Kepunton untuk mengingat peristiwa waktu itu kejadian bom di
tanggal 25 September 2011. Ini juga mengingatkan kita kembali para jemaat kalau emang penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan Tuhan tuh selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ini yang mengingatkan kita, we love, we forgive. Traumanya waktu itu ketemu orang yang seperti kayak cerita-cerita di TV itu. Si saya waktu itu kalau ketemu orang itu takut. Yang berciri-ciri seperti memakai topi dan kayak memakai tas di depan dan celana agak pendek. Terus saya langsung was-was. Jadi di hati langsung kayak deg-degannya banter gitu. Kayak takut terulang lagi. Nama lengkap saya Alexander Erik Yulianto, saya biasa dipanggil Erik. Saya sebagai suami dari Delviana, penyintas bom GBIS Kepunton, Solo. Berita waktu itu, Delviana itu diberitakan di luar meninggal dunia. Jadi reaksi saya juga waktu pertama kali kenalan di tahun 2018 ke 19 itu juga kaget. Bentuk support saya kepada istri saya, Delviana, istri saya kan bercerita kalau dia trauma dengan orang yang memakai topi sama orang yang memakai celana panjang 7/8 di bawah lutut, di atas mata kaki. Support saya kalau ketemu orang seperti itu, saya bilang ke istri saya, udah nggak apa-apa, orangnya seperti itu nggak apa-apa, itu bukan orang jahat atau orang apa. Apa aja? Ada rasa kayak coklat, blueberry sama strawberry, Mbak. Cuma 3 rasa aja. Boleh campur nggak? Boleh. Iya. Berapa? Satu-satu aja. Satu-satu aja. Berarti 3 ya? Iya. Strawberry-nya 2. Strawberry 2. Coklatnya 1. Oke. Bentar ya, Mbak. Iya. Saya sekarang buka jualan roti bakar yang harga cuma 2.000-an aja, dan terambulan jodul harga 5.000-an, dan semacam tempura mulai dari harga 1.000-an. Ini ya, Mbak. Ya, makasih. Untuk menyambut 2024 ini lebih berlapang dada lagi, lebih menerima apa yang Tuhan beri, lebih siap menerima hal-hal baru di 2024. Yang lalu biarlah berlalu, yang datang siap menanti. Tetap semangat untuk menjalani hidup. Kita bangun keluarga kecil ini. Itu sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berarti untuk kehidupan Delviana. Pesan untuk 2024 nanti, Indonesia semakin merangkul, Indonesia semakin bersatu, tidak ada kekerasan, tidak ada perselisihan, dan semakin bersatu untuk Indonesia maju dan unggul. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2023 ini yang penuh dengan sukacita, penuh kebahagiaan. Dan Tuhan, Engkau juga menyertai lebih lagi Tuhan untuk menyongsong tahun 2024 nanti Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, melindungi
dan mengurapi setiap kami Tuhan, keluarga saya Tuhan, keluarga kami Engkau sertai, Engkau beri kebahagiaan lebih lagi dan rasa syukur yang mendalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tolak kekerasan, tolak radikalisme, tolak terorisme. Penyintas bersinergis, bersemangat, kuat.